Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Gania. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sudah setia nonton channel Indah Gania, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus channel Indah Gania supaya semakin hari semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kalian di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan apapun itu tentang hajat kalian yang ingin kalian wujudkan di sini segera dikabulkan ya. Amin. Oke. Di sini aku akan bacakan untuk umum lagi. Dan energinya bisa terbolak-balik. Misalkan gak resonate, mungkin ini energinya bukan untuk kamu. Boleh di skip atau boleh diambil pesan-pesan positifnya di sini. Dan di sini aku tidak menekankan kalian untuk mempercayai 100% karena segala sesuatunya sudah ada di tangan Tuhan. Dan di sini tidak terpaku dengan gender maupun zodiak ya. Oke, langsung aja kita baca dari tebaran kartunya di sini. Di sini aku ambil 6 kartu ya. Salah satu kartunya di sini adalah kartu utama. Kalau dilihat dari tebaran kartunya di sini, entah kenapa di sini aku menarik energinya secara general. Ini ada energi yang entah ada pengendalian ya dari seseorang di sini. Intinya di sini ada seseorang yang sepertinya kayak memberikan sebuah hartanya kepada orang yang mengendalikan situasinya kamu. Ini mungkin orang ini suka berinteraksi dengan telepati ya. Dia mungkin mengolah alam bawah sadarnya kamu di sini. Jadi di sini ada seseorang yang mungkin membayar ya jasa seseorang yang spiritual gitu untuk mungkin ya supaya apapun itu yang berbau dengan konflik ini segera selesai. Bahkan tidak ada yang namanya kamu meminta sebuah pertanggungjawaban di sini. Dia kepengen sekali terbebas dari apapun itu yang ada di dalam hidupnya. Mungkin ini masalah dengan kamu, supaya di sini ya nggak ada sama sekali yang nantinya kamu itu meminta sebuah pertanggungjawaban. Tapi di sini mungkin berkat semesta juga membantu kamu. Ini mungkin hal-hal negatifnya hanya bersifat sementara. Dan di sini ya tetap aja ya, apapun itu, jika dia melakukan hal yang nggak baik sama kamu di sini ya, nantinya juga akan berdampak tidak baik juga sama orang yang ingin melakukan hal negatif ini sama kamu gitu. Ada sesuatu hal yang dia kepengen seimbang lagi ya. Ini orang sepertinya sangat-sangat ketakutan ya. Ada sesuatu hal yang kemarin mungkin meledak gitu. Entah ini konflik apapun itu masalahnya, ini dengan kamu gitu ya. Bahkan ini sampai ada yang sampai ke jalur hukum juga bisa ya. Mungkin kamu di sini meminta keadilan, atau bahkan kalau ini di tempat kerja ya, ada sesuatu hal yang mungkin ya, sesuatu yang berbau dengan rahasia akhirnya terungkap ke publik gitu. Dan di sini mungkin orang ini sedang meminta bantuan ya ke jasa orang spiritual gitu supaya masalah ini ditutup gitu, atau masalah ini kayak hilang gitu ya, mendadak gak usah dipermasalahkan gitu. Tapi ini hanya bersifat sementara karena dia nggak kepengen mungkin ya ada di masalah ini, atau mungkin ya kayak terciduk gitu ya. Tapi ini ya tetap hanya bersifat sementara. Bisa jadi di kemudian hari ini energinya bisa hilang gitu. Dia kepengen menang di sini ya. Dia kepengen berhenti dari konflik ini dengan cara ya, memang cara ini bukan cara yang gentle gitu ya, karena dia bukan menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi lewat orang lain di sampingnya ya, dengan mungkin mengolah alam bawah sadarnya kamu di sini. Jadi di sini ya ada seseorang yang benar-benar ya mungkin membela dia dari belakang tanpa kamu ketahui di sini. Mungkin ya mengolah pikirannya kamu supaya kamu di sini ya mendadak lupa gitu. Mendadak mungkin kamu tidak mempermasalahkan ini semua. Di sini kadang juga kamu ya udah nggak respon gitu ya sama orang ini, atau orang ini ya kepengen dia bisa hilang dari hidupnya kamu juga bisa. Ya seperti itu. Coba ya kita ambil 4 kartu lagi, yang salah satu kartunya adalah kartu utama.
ini tetap aja ya, keadilan tetap bekerja nantinya, karena ini hanya bersifat sementara. Di sini ada The Hierophant, sosok bijaksana. Ini terkait dengan sisi spiritualnya kamu imannya tetap kuat ya, walaupun kamu dibikin apapun itu, kamu tidak bisa diolah gitu secara alam bawah sadarnya kamu di sini. Dan apapun itu ya kayak mental gitu, seolah nantinya bisa jadi ini akan kembali ke orang tersebut. Dia mungkin ya mengharap ya masalah ini cepat selesai, kamu nggak mempermasalahkan tentang hukum, mungkin kamu nggak mempermasalahkan tentang hutang piutang gitu ya. Apapun itu yang dia mungkin janjikan sama kamu di sini, supaya kamu nggak meminta sebuah pertanggungjawaban yang nyata gitu. Kapan kamu di sini mungkin menikahi aku, atau mungkin kapan kamu berjanji untuk menafkahi lahir batin di sini, kenapa kamu tidak adil di sini, supaya kamu hilang gitu, enggak mempermasalahkan ini semua, kamu tutup buku gitu, dan dia mencoba untuk kabur gitu ya, secara diam-diam. Tapi di sini tetap aja yang namanya semesta membantu kamu, semesta di sini yang bekerja ya. Apapun itu tindakan negatifnya sama kamu di sini seolah mental terbalik gitu. Dan di sini ada energi di mana ya akhirnya mungkin orang ini kena imbasnya ya. Mungkin orang ini akhirnya ya mencoba untuk kabur gitu ya, kayak lari terbirit-birit gitu, karena mungkin ketahuan ya. Mungkin di sini ada rahasia yang terungkap di sini, kamu tahu gitu. Kamu udah tahu tentang spiritual mungkin ya di sini. Kamu bahkan juga orang yang memang benar-benar taat beribadah. Di sini kamu memang orang yang dekat dengan Tuhan, akhirnya ya kamu dilindungi oleh Tuhan gitu. Apapun itu yang berbau dengan magic, apapun itu yang berbau dengan hal negatif, Tuhanlah yang melindungi kamu. Karena di sini kamu memang benar-benar orang yang tulus ya. Bahkan juga rajin sedekah juga bisa. Itulah yang menolong kamu. Dan di sini orang ini mungkin ya kabur gitu ya, terbirit-birit gitu. Wah, sialan nih, nggak kena gitu ya. Akhirnya di sini ya mungkin ada sebuah energi penyerangan ke dia ya. Tetap aja di sini mungkin dari pihaknya kamu, atau bahkan dari tempat kerjanya dia di sini kepengen dia menebus kesalahan yang pernah dia lakukan gitu ya, di tempat kerja atau bahkan sama kamu di sini. Dia tetap dikejar oleh kesalahan dia, dimanapun dia berada, di tempat manapun dia bersembunyi, dia dihantui oleh kesalahannya. Mungkin ini kesalahan fatal ya sama kamu, yang membuat kamu di sini ya mencoba untuk ikhlas. Kamu di sini tetap berdoa sama Tuhan ya. Kamu kepengen sekali mendapatkan keadilan gitu. Bahkan di sini ya kadang kamu sudah lupa, tapi tetap aja ya namanya orang kecewa gitu ya. Tetap kadang juga masih sedih gitu. Tetap manusiawi lah ya kayak gitu. Kita rasakan tetap sedih gitu. Keadilan lah yang nantinya berproses di sini. Dan memang orang ini mungkin mendapatkan sebuah keadilan ya. Akhirnya terbalik di sini. Mungkin dia ya kayak merasa ada hal-hal yang mungkin membuat dia kacau lagi gitu ya. Mungkin lewat apapun itu ya, dia nggak fokus. Dia nggak fokus kerja. Itu ya gara-gara kamu gitu. Karena itu tadi, orangnya tadinya mungkin yang mencoba untuk lenyap dari hidupnya kamu dengan hal yang itu nggak wajar ya. Dia mungkin mencoba membayar seseorang yang memiliki sebuah spiritual yang tinggi, meminta tolong gitu ya, karena dia tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya, karena dia bukan orang yang gentle gitu. Akhirnya di sini ya kembali sama dia mungkin ya mimpi buruk juga bisa gitu ya. Kadang dia juga dihantui tentang kamu gitu. Lewat mimpinya di sini ya penuh penyesalan gitu. Kepengen menebus caranya bagaimana gitu. Dia kayak dihantui apapun itu tentang kamu ya, karena dia merasa ya sudah membuat kamu terpuruk gitu, membuat kamu sedih di sini. Mungkin ya kalau yang berkeluarga dia tidak bertanggung jawab, tapi caranya gimana gitu ya. Dia kayak masih ada ketakutan. Memang orangnya nggak gentle di sini. Bahkan ya memang orang yang mungkin memiliki segalanya tentang materi gitu ya. Dia mungkin menghalalkan segala cara lewat uang gitu. Jadi ya mungkin apapun itu ya dia habis karena mungkin membayar seseorang yang sebenarnya ya
mungkin memanfaatkan dia juga gitu ya. Wah, ini orang lagi pusing nih, kesempatan nih aku bikin itu aja gitu ya, bikin mumet sekalian gitu. Akhirnya juga kena imbasnya sendiri. Dia bermain seperti itu, kehabisan uang juga bisa. Akhirnya dia ya, wah nggak punya daya gitu ya, nggak punya kekuatan lagi, kabur gitu. Lari terbirit-birit gitu. Ya tetap aja ya, yang namanya orang yang memiliki sebuah kesalahan, bahkan ini kesalahan fatal ya, kamu sudah finish nggak bisa memaafkan. Walaupun di sini batin kamu ya nggak apa-apa lah, ikhlas, tapi ya tetap aja ya, orang sakit hati kadang juga untuk menyembuhkan juga prosesnya juga kadang lama gitu. Kamu di sini mencoba untuk mengikhlaskan pun juga kadang kalau memorinya terulang kembali juga manusiawi ya. Kamu di sini sedih, kamu di sini kecewa, kepengen sekali kamu itu mendapatkan keadilan. Ya sekarang keadilannya sedang berproses sama dia, terbalik keadaannya gitu ya. Apapun itu yang terkait dengan finansial dia, mungkin ya dia di tempat kerja ya menggantung gitu. Mungkin ya apapun yang dia usahakan ya menggantung gitu ya. Bahkan di sini ya nantinya kamu yang mungkin akan diangkat naik level gitu. Kesedihan kamu dihapus, dia tetap dihantui dengan penyesalannya. Apalagi di sini aku sering sekali melihat angka kembar gitu ya. 44 itu sering sekali setiap aku membaca tarot gitu tentang energi siapapun gitu ya. Kadang aku melihat 44. Di sini aku mencoba ya untuk apa sih artinya. Ternyata di sini memang hal-hal yang mungkin orang itu perbuat di masa lalu yang menyedihkan memang sedang diproses untuk diberikan keadilan. Apapun itu ya, baik buruknya itu akan diberikan keadilan. Entah itu di masa lalu orangnya baik, sekarang akan mendapatkan kebaikan pula gitu. Dan di sini kalau ada orang yang memang memiliki sebuah kejahatan sama orang lain ya, akan diungkap kejahatannya. Bahkan di sini ya kalian pernah ya melihat berita gitu, kadang juga ada orang yang terungkap kasusnya itu secara besar-besaran, yaitu ini berkat semesta yang sedang memang benar-benar membuka apapun itu ya tentang kebohongan, kecurangan, penipuan. Di sini semuanya terbongkar. Memang ini hukum alam ya, hukum alam yang apapun yang kita sudah tabur di sini ya, itulah yang kita tuai. Dan disinilah pemenangnya ya orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang tulus gitu. Orang yang benar-benar ya dijahati, ditipu, tapi diem aja gitu ya. Kadang kita meminta keadilan juga seolah kayaknya ya disepelekan, diinjak-injak di sini. Inilah pemenangnya. Dan di sini memang kamu layak untuk menjadi seorang pemenang di sini. Kamu yang nantinya akan diangkat derajatnya. Entah itu tentang materi, entah itu tentang kesehatan, atau bahkan ya tentang spiritual gitu ya. Kamu akan diangkat di sini derajatnya. Ya, seperti itu ya. Coba kita buka lagi ya dari vektornya di sini. Di sini aku akan ambil beberapa vektor supaya readingan kali ini semakin jelas arah tujuannya mau kemana. Di sini ada mimpi yang terwujud, terus ada energi penyembuhan ya, disuruh healing gitu, terus ada best friend, di sini juga teman baik juga bisa, atau pasangan baru, atau mungkin ya sahabat kamu ya, atau soulmate-nya kamu juga bisa. Dan di sini ada roda kehidupan, sama ya kayak tadi justice itu. Terus ada past life, ada energi dari masa lalu di sini, keuangannya sedang drop, sedang down. Dan di sini orang ini kepengen minta maaf sama kamu. Dan di sini ada energi figure family, mungkin kamu sosok seseorang yang sesuai dengan karakter di keluarga ya. Kamu sosok seorang istri yang baik atau suami yang baik di sini. Dan di sini ada perjanjian. Nanti kita coba ya, ini tentang perjanjian apa. Dan satu lagi ada cafe, ada pertemuannya mungkin nanti di cafe. Oke, langsung aja kita baca dari tebaran vektornya di sini.
Kalau dilihat dari faktornya di sini ada energi mungkin ya setelah kamu menghadapi segala ujian ya. Di dalam hidupnya kamu, kadang kamu juga dijahati orang tetap sabar, kamu kadang juga tetap ikhlas gitu, walaupun kadang juga masih sedih, masih kecewa, tapi kamu mencoba untuk tabah ya, menjalani ini semua. Dan akhirnya di sini ya semesta memberikan hadiah sama kamu tentang apapun itu yang kamu wujudkan ya. Mimpi kamu, harapan kamu di sini mungkin kamu sedang bekerja fokus gitu ya. Sekarang waktunya kamu itu ya meraih apapun itu. Mimpi kamu satu persatu akan terwujud di sini. Aminkan saja ya. Dan di sini akhirnya mungkin kamu mencoba untuk healing dari energi masa lalu yang mungkin mencoba untuk mengganggu kamu lagi. Dan di sini ya kamu ingin sembuh ya dari lukanya kamu, kecewanya kamu di sini, bahkan ya kalau ini terkait dengan sebuah magic, kamu juga kepengen sembuh gitu. Ada yang menyembuhkan di sini juga bisa gitu ya. Dan di sini mungkin ada seseorang yang membantu kamu. Ini bisa jadi teman dekatnya kamu, sahabat kamu, atau mungkin pasangan barunya kamu juga bisa yang mencoba untuk menyembuhkan di sini, mencoba untuk menarik kamu dari situasi ini supaya kamu terbebas gitu. Dan disinilah roda kehidupan itu berputar ya. Keadaan ini berputar. Orang yang dulunya pernah membuat kamu terpuruk di sini ya keadaannya terbalik. Dia mungkin saat ini juga sedang mengalami krisis keuangan. Dia mungkin yang berharap ya kepengen sekali dimaafkan sama kamu. Dia kepengen datang ya bertemu dengan kamu, ingin minta maaf sama kamu. Dan di sini kalau dia adalah sosok seseorang yang pernah menikah sama kamu ya, kepengen sekali rujuk sama kamu. Di sini dia kepengen sekali berjanji ya untuk merubah keadaan dia di masa lalu. Mungkin ya dia menyesali ya sudah membuat kamu terpuruk, sudah membuat kamu sedih di sini. Mungkin juga nggak karuan ya, kehidupannya hancur berantakan di sini. Dia mencoba untuk menghancurkan kamu dengan magic juga bisa gitu, tapi tidak bisa. Mungkin ya kayak orang yang kayak malu sendiri. Karena dia saat ini juga ya posisinya ternyata terbalik gitu keadaannya. Keuangan dia sedang kacau gitu ya. Dia kepengen minta maaf sama kamu, mungkin menyesalnya luar biasa ya. Atau bisa jadi kalau ini terkait dengan tetangga atau mungkin ya saudara di sini, nggak melulu soal mantan suami, mantan pacar gitu ya. Biasanya di sini tetangga juga ada gitu yang mencoba untuk menghancurkan kita. Di sini ya kamu melihat sendiri mungkin ya, nantinya itu akan terungkap gitu ya. Orang ini akan menerima sebuah keadilan dari semesta, keadilan dari Tuhan di sini. Dan di sini mungkin kamu ya akan menyadari tentang sebuah kekuasaan Tuhan gitu ya. Ternyata di sini ya kamu mendapatkan keadilan tersebut. Kamu di sini adalah pemenangnya gitu ya. Kamu mendapatkan sebuah ya keajaiban yang dimana ya lukanya kamu, apapun itu yang mungkin kamu dizolimi, kamu dibuat mungkin kacau kehidupannya, dijahati di sini, akhirnya terbalik kepada ya pengirimnya gitu ya, yang mencoba untuk menghancurkan kamu di sini. Dia mau kabur kemana pun nggak bisa. Dan di sini mungkin ada energi penyesalannya kamu juga ya. Ketika nanti orang-orang yang mencoba untuk menjahati kamu ini mendapatkan keadilan, kadang kamu juga menyesal ya atas segala doanya kamu ini. Kepengen sekali, Tuhan tolong minta maaf gitu ya. Kemarin kata-kataku yang mungkin secara emosi gitu, aku ungkapkan di sini, aku ucapkan di sini, tolong tarik kembali. Jangan sampai orang-orang yang mendapat keadilan di sini terpuruk keadaannya. Maafkanlah dia gitu. Kadang kamu di sini juga menyesal, kenapa aku mencoba untuk memberikan sumpah sama mereka gitu ya. Dan di sini ya memang terjadi gitu. Apapun tentang kesakitan kamu di sini berbalik sama orang yang mencoba untuk membuat kamu terpuruk gitu. Dan di sini ya keuangan dia sedang kacau gitu ya. Kalau dia bekerja, dia teman kerjanya kamu yang mungkin mencoba untuk membuat kamu hancur di sini, dia juga hancur. Dia saat ini mungkin sedang mengalami sebuah masalah ya, tentang hukum, tentang keuangan gitu. Akhirnya ya dia kepengen minta maaf sama kamu.
Kalau dia adalah sosok seseorang di masa lalu yang mencoba untuk menyakiti kamu, ya kepengen datang lagi minta maaf gitu ya. Bahkan kepengen mengulang kisah dengan kamu ya, karena di sini kamu sosok yang memang benar-benar tepat di sini. Dia kepengen berjanji untuk merubah keadaan dia menjadi sosok seseorang yang baik gitu. Tapi mungkin ya energinya sudah terlambat. Mungkin sebagian dari kalian di sini sudah mendapati ya pengganti juga ada gitu. Kamu sudah memiliki seseorang yang menerima kamu apa adanya gitu ya. Dan di sini mungkin ketika kamu bertemu dengan orang ini ya kamu akan didampingi oleh pasangan kamu. Maaf ya, di sini aku udah punya pasangan gitu. Di sini ya akhirnya mungkin dia menyesali itu semua. Ya, ini roda kehidupan ini sedang berputar ya. Apapun itu, baik buruknya sedang kita rasakan gitu. Dan di sini ya pokoknya kita tetap positif, jangan sampai ada dendam, jangan sampai kita mencoba untuk ya membalas siapapun yang mencoba untuk menyakiti kita ya. Ikhlaskan saja, lepaskan saja, maafkan, itu yang utama ya. Dan di sini ya tetap fokus dengan tujuan hidupnya kamu, meraih masa depannya kamu yang semakin cerah gitu ya. Tetap optimis, tetap semangat di sini. Jangan lupa untuk beribadah, berdoa, bersedekah gitu ya. Karena di sini sedekah juga bisa membuka rezeki kita, bahkan juga meleburkan karma buruknya kita di masa lalu gitu ya. Dan di sini coba untuk tetap ikhlas, memaafkan orang-orang yang salah sama kita. Tetap cintai diri kita masing-masing ya. Jangan sampai kita melupakan diri kita untuk hal-hal yang memang sebenarnya itu harus kita lepaskan. Harus kita ya buang jauh-jauh gitu ya. Di sini kita harus tetap fokus menatap masa depan kita, tetap fokus untuk maju ke depan gitu ya. Jadilah pemenang di sini dengan menunjukkan apapun kreativitasnya kita ya. Kita harus bisa gitu. Ya, seperti itu ya. Kiranya cukup sekian dulu readingan kali ini. Indah Gania di sini minta maaf kalau masih ada kekurangan dan salah katanya di sini. Akhir kata Indah Gania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.